Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu rasuluhul karim. Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah yang pahalanya begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang muttaqin, yang senantiasa meninggikan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada yang mulia junjungan kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Nurul Rahmah Blok J yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kami dari tim Fokus Islam ya BDP, kebetulan kami diamanahkan sebagai yang membidangi dakwah. Memang ini sebuah tugas bagi kami semua untuk bersafari ke setiap masjid-masjid yang ada di BDP, mungkin untuk memperkenalkan berbagai macam program yang ada di Fokus Islam BDP. Nah, salah satu program yang sempat berjalan dan terhenti yaitu gerakan salat subuh berjamaah yang sebelum masa pandemi itu berjalan, alhamdulillah. Tapi setelah pandemi hampir selama 2 tahun ini vakum. Saya kira bukan cuma kegiatan ini saja, tapi juga banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Bahkan di awal-awal pandemi juga banyak para mubalik, para ustadz yang jadwalnya terhapus semua, Pak. Ya termasuk saya ya. Jadi semua terhapus. Nah, sehingga apa? Para mubalik, para ustadz ya, untuk berdakwah mungkin dibatasi, sehingga masing-masing itu memiliki kreativitas sendiri-sendiri. Ya mungkin sebagaimana saya, kalau tidak bisa secara offline, saya pun berdakwah secara online, dan saya pun membuat channel YouTube. Nah, jadi nanti bisa disaksikan channel YouTube saya, Pak, namanya Denny Hakim Channel. Nah, makanya kemana-mana saya selalu bawa kamera ya, merekam apa yang saya sampaikan. Jadi bisa dilihat di channel YouTube saya ceramah-ceramah saya, atau mungkin ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang lain. Ya kemarin ada Syekh Muhammad Jabir waktu datang ke Makassar ya. Ada ustadz-ustadz yang lain, kemudian ada tilawah apa segala macam. Nah, ini tadi alhamdulillah imamnya bagus, ini dijadikan konten ini. Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Di sini Allah menyerukan orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Artinya apa? Bahwa ada perbedaan antara iman dengan takwa. Ya kenapa? Karena bisa jadi orang yang beriman itu belum tentu bertakwa. Ya, takwa itu adalah implementasi dari iman, baik secara hati, secara lisan, atau secara perbuatan. Nah, kalau kita cuma beriman, ya saya beriman, tapi belum tentu dia melaksanakan apa yang diperintahkan dalam konteks keimanan itu. Nah, ketika kita menjalankan sholat subuh berjamaah ini misalnya, nah inilah bagian daripada ketakwaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang tinggi kepada orang-orang yang bertakwa, tidak sekedar beriman. Nah, salah satu konsep yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari ketakwaan itu adalah
Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 90 Allah menyatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Adil itu adalah tawassut baina syai'ain. Adil itu adalah berada di tengah-tengah, ya, di antara dua perkara, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Itulah adil, ya. Karena ketika kita condong ke kanan berarti sudah tidak adil, condong ke kiri sudah tidak adil. Maka adil itu berada di tengah-tengah. Ketika menghadapi sebuah perkara misalnya, maka kita berada di tengah-tengah, itulah keadilan. Inilah perintah Allah. Nah, adil itu menurut para ulama bahwa adil itu adalah memberikan sesuatu yang memang sesuai dengan ketentuannya, haknya. Ihsan itu memberikan sesuatu lebih daripada ketentuannya. Ya, misalnya ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan biasa belanja, Ibu Dek. Kita misalnya ada tukang sayur ya. Beli sayur, harganya berapa ini kangkungnya, Deng? 5.000, Bu, ya. Kita berikan uang 5.000 rupiah. Ya, itu adil, ya. Misalnya kita berikan 10.000 rupiah, ada kembalinya 5.000, ya. Dia berikan kembali 5.000, maka kita ambil kembaliannya, itu namanya adil, memberikan sesuai dengan ketentuannya. Tapi kalau misalnya kita belanja harga sayur 5.000, kita punya uang 10.000, ada kembalinya 5.000, apa kita bilang sama daeng itu? Ambil mie daeng, itulah ihsan. Ya, memberikan sesuatu lebih daripada ketentuan atau menerima sesuatu lebih daripada ketentuannya. Cuma kan kadang-kadang ibu-ibu tidak seperti itu, Budi. Kadang-kadang sudah tomi 5.000 harganya, nah tawar lagi 3.000, nambil tomi lagi bonusnya. Begitu biasanya ya. Begitu, Bu. Ya. Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadilan ini ketika diterapkan dalam kehidupan kita tentu akan memberikan berkah dalam kehidupan kita. Ya, apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, ketika keadilan itu betul-betul diterapkan akan memberikan berkah. Apa contoh berkah itu? Ya, saya sebutkan saja kisah-kisah yang ada dalam kehidupan kaum muslimin. Misalnya di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Beliau adalah seorang khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, di masa pemerintahan beliau sampai di wilayah Mesir, ya. Di Mesir ketika itu dipimpin oleh gubernurnya beliau yang bernama Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga, Pak. Amr bin As ini. Nah, itu di Mesir ada sebuah kejadian di Mesir itu di mana Sungai Nil itu selalu kering airnya. Ada waktu tertentu di Mesir Sungai Nil selalu kering airnya, ya. Dan ketika untuk mengalirkannya kembali, maka Sungai Nil ini harus diberikan tumbal. Tidak main-main, Pak, tumbalnya seorang gadis, seorang perawan. Bayangkan, sungai saja, Pak, tahu mana yang perawan mana tidak, Pak. Ini Sungai Nil. Nah, jadi untuk kembali mengalirkan air, maka Sungai Nil itu harus diberikan tumbal. Maka dilaporkanlah kejadian ini oleh sang gubernur Amr bin As radhiyallahu anhu kepada sang khalifah. Maka berangkatlah dia ke Madinah yang menjadi ibu kota ketika itu. Sampailah dan bertemu dengan Umar bin Khattab. Wahai khalifah, saya ingin melaporkan sesuatu. Melaporkan apa? Yaitu bahwa di negeri saya yang saya pimpin ini ada sebuah sungai namanya Sungai Nil, di mana sungai ini, ya, waktu-waktu tertentu tidak mau mengalirkan air. Jadi sebelum masa Islam ini terjadi begitu. Lalu bagaimana? Saya minta solusi, wahai khalifah. Saya minta solusi. Begitu. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab membuat surat. Lalu diberikanlah kepada sang gubernur. Ya, ini nanti kamu lemparkan ke Sungai Nil. Tambah kaget ini Amr bin As. Ya Khalifah, saya ke sini minta solusi supaya Sungai Nil bisa mengalir kembali. Saya tidak minta surat, ya.
Tidak usah banyak bicaramu di situ. Kalau bahasa kita ya. Pokoknya bawa saja ini surat, ya, nanti kau lemparkan ke Sungai Nil. Baik, karena taatnya kepada pemimpin, maka dia kembali ke Mesir. Dan sebelum dia lemparkan surat itu ke Sungai Nil, dia kan penasaran, apa sebenarnya isinya ini surat? Ya. Dia buka itu surat, isinya luar biasa. Kira-kira artinya begini: wahai Sungai Nil, sekiranya engkau mengalir bukan karena Allah, maka tidak usah kau mengalir. Ya. Dan sekiranya engkau mengalir karena Allah, maka aku berdoa kepada Allah agar Allah mengalirkan engkau. Oh, paham dia. Akhirnya dilipat kembali itu surat, Pak, dilemparkan ke Sungai Nil. Keajaiban terjadi. Tidak berapa lama kemudian Sungai Nil ini kembali mengalir tanpa membutuhkan tumbal. Dan sejak saat itulah kemudian Sungai Nil sampai sekarang tidak lagi membutuhkan tumbal, terus mengalir memberikan kehidupan bagi masyarakat Mesir dan sekitarnya. Kenapa? Karena doa pemimpin yang adil. Ya, karena adil, maka doa seorang pemimpin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada masalah di negerinya. Inilah keberkahan. Ya. Saya kira, Pak, kita bisa mencontoh ini apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ya, kalau kita mengalami kekeringan air misalnya, Pak, gampang ji. Tidak usah pakai teknologi yang macam-macam. Cukup dengan keadilan seorang pemimpin saja dengan doanya. Misalnya, Pak, ya, bilik-bilik kering ini kan sumber air mata kita, mata air kan kita bilik-bilik, Pak, ya. Nah, jadi bilik-bilik kering di Blok J ini tidak ada air. Bagaimana caranya? Gampang. Panggil saja pemimpinnya yang kita katakan adil, ya. Suruh bikin surat, Pak. Apa suratnya? Wahai sungai bilik-bilik, kalau engkau mengalir bukan karena Allah, maka tidak usah engkau mengalir. Tapi kalau engkau mengalir karena Allah, maka aku berdoa kepada Allah agar Allah mengalirkan engkau. Lipat suratnya, Pak, dilemparkan. Insya Allah, kalau pemimpinnya adil, insya Allah, maka sungai bilik-bilik itu tidak akan pernah kering, Pak. Insya Allah itu, ya. Tapi yang saya khawatirkan, kalau pemimpinnya tidak adil, Pak, nah lempar itu surat, ya, tiba-tiba kembali itu surat. Pas ngebuka, apa isinya? Anda belum beruntung. Nah, ini bahaya kalau begitu, Pak. Nah, bahaya. Nah, makanya kemudian banyak persoalan di negeri kita itu yang tidak kunjung selesai. Krisis ekonomi, pandemi yang tidak selesai, dan sebagainya, ya. Ini kenapa? Karena bisa jadi banyak pemimpin-pemimpin kita tidak adil. Dia berdoa kepada Allah, tidak menyelesaikan masalahnya, ya. Dan banyak pemimpin-pemimpin di dunia ini mungkin tidak adil, sehingga persoalan di dunia ini tidak kunjung selesai. Kenapa? Karena mereka berbuat zalim kepada mereka yang dipimpinnya. Ini. Jadi ini keberkahan, Pak, ya. Jadi ketika keadilan itu ada pada seorang pemimpin, maka insya Allah akan berikan berkah. Ya, contoh lagi, misalnya apa, Pak? Ini juga di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, di mana ketika suatu waktu beliau terjatuh baju perangnya, baju zirah, orang istilahnya baju zirah, baju perang, baju besi. Nah, kemudian yang mendapatkan baju besi beliau adalah seorang Yahudi. Nah, kemudian si Yahudi ini ketika hendak menjual baju besi itu didapati oleh Khalifah Ali di pasar. Itu baju besi saya. Kenapa kamu jual? Wahai Khalifah, ini bukan baju besi Anda, ini baju saya. Buktinya saya yang pegang. Ya. Tapi ini punya saya. Akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib melaporkan kejadian ini kepada Qadi Syuraih, ya. Hakim Syuraih yang sangat adil ketika itu, ya. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib karena tidak bisa menunjukkan bukti bahwa itu adalah baju besinya, maka kasus di pengadilan yang dimenangkan adalah warga negara yang Yahudi tersebut. Bayangkan, Pak, kepala negara, ya,
pejabat tinggi melawan rakyat biasa non muslim lagi, ya, tapi yang menang di pengadilan adalah si rakyat biasa ini. Coba sekarang Pak, kira-kira ada tidak ini, ya? Kira-kira ada tidak pejabat tinggi yang berkasus di hadapan hukum, lalu yang dihadapi, yang bersengketa dengannya adalah seorang rakyat biasa? Kira-kira bisa tidak kalah ini pejabat? Wallahu a'lam bishawab. Kita menyaksikan hal itu terjadi. Tapi itu terjadi di masa Khalifah Ali. Ya. Lalu kemudian ketika si Yahudi ini merasa diperlakukan adil, dia heran. Ini saya cuma warga negara biasa dan saya non muslim pula. Sementara saya bersengketa dengan khalifahnya, kepala negaranya, presidennya kalau bahasa kita sekarang. Tapi saya dimenangkan. Maka kemudian disitulah dia mengaku, ya khalifah, sebenarnya memang ini adalah baju besi Anda, cuma saya tidak mau mengaku. Akhirnya dia kembalikan baju besi ini, tapi khalifah Ali mengatakan tidak, ya, itu sudah menjadi hak Anda karena Anda sudah menang di pengadilan. Akhirnya karena keadilan yang diperlakukan kepada si non muslim ini, dia pun kemudian masuk Islam dan mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah kebaikan, Pak, berkah, ya. Jadi keadilan yang diberlakukan akan memberikan berkah bagi kehidupan kita, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kehidupan kita ini senantiasa kita berbuat adil, karena keadilan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Adil terhadap diri kita sendiri, ya. Apa contohnya adil kepada diri kita sendiri? Ini badan kita punya hak, Pak. Ada haknya tidur, ada haknya bekerja, ada haknya ibadah. Itu adil kepada diri kita sendiri. Adil kepada keluarga kita, mana hak-haknya anak kita, mana hak istri kita, ya, mana hak keluarga kita yang lain, itu kita harus adil. Adil kepada masyarakat kita. Kalau kita memimpin dalam sebuah lingkungan RT, RW atau pengurus masjid ini, maka kita harus berlaku adil. Kenapa? Karena itu akan membawa berkah. Coba kalau tidak adil, maka akan hancur berantakan itu. Demikian pula ketika kita mengatur masyarakat kita, mengatur bangsa dan negara ini, maka harus berlaku adil, karena keadilan itu akan memberikan kebaikan-kebaikan. Ya, begitu banyak contoh sebuah kehidupan pemimpin-pemimpin yang tidak adil, maka mereka kemudian hancur, Pak. Rasulullah SAW memberikan sebuah petunjuk kepada kita, innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim syarif taraku wa idza saraqa fihim dhaif aqamu alaihi al-had. Sungguh telah innama ahlakal ladzina, sesungguhnya yang menyebabkan kehancuran umat-umat sebelum kalian, ya, yaitu ketika mereka menyaksikan orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang punya kedudukan di tengah-tengah mereka melakukan kejahatan, tidak dihukum, dibiarkan. Tapi ketika yang melakukan kejahatan adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, tidak punya pengaruh, tidak punya kedudukan, baru hukum diterapkan atas mereka. Maka Nabi mengatakan, itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Maka di sini Nabi kemudian bersumpah, wa aimullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu iyadaha. Maka demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad, anaknya Muhammad, anakku, yang melakukan pencurian, maka aku sendiri akan memotong kedua tangannya. Bayangkan, ya. Jadi kan tidak mungkin Pak ini anaknya Nabi berbuat itu, ya. Tapi Nabi menggambarkan, sekiranya itu dilakukan oleh Fatimah anakku, maka aku sendiri akan turun tangan, ya. Tidak tebang pilih, tidak pandang bulu. Tapi kalau saya tidak adil, maka itulah yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian, kata Nabi. Fir'aun hancur karena ketidakadilan, Namrud hancur karena ketidakadilan. Banyak pemimpin-pemimpin di dunia ini juga hancur, jatuh, lengser, dihinakan. Kenapa? Karena ketidakadilan. Mudah-mudahan di negeri kita tidak hancur karena persoalan ketidakadilan ini, Pak. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada para pemimpin-pemimpin kita untuk senantiasa berlaku adil, sehingga memberikan kehidupan yang penuh keberkahan di dalam masyarakat kita yang tercinta ini. Inilah kira-kira
yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian ya pada kesempatan hari ini, pada kesempatan subuh hari ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan kesempatan untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf kalau sekiranya setiap kata kami ada hal-hal yang menyinggung atau yang menggurui, ya mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.